Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-70. Pasukan Madura berbahasa basi minta izin Panembahan Brawijaya untuk menyerang Kartosuro. Pasukan dua Pangeran Madiun dan Raden Adipati Surodiningrat bersama pasukan mancanegara kemudian berangkat menuju Kartosuro. Pagi hari pasukan Panembahan menyusul berangkat dari Kukur. Setelah perjalanan, pasukan beristirahat di Gereh. Di Gereh, Panembahan menerima utusan Tumenggung Tirtowiguno dari Semarang. 4 orang utusan menyerahkan surat kepada Panembahan. Surat sudah diterima dan dibaca dengan seksama. 1 hari berselang, utusan memohon pamit kembali ke Semarang. 3 orang diizinkan kembali, sedangkan yang seorang ditahan dulu oleh Panembahan. Utusan yang tinggal namanya Bujonggo Taruno. Utusan kemudian diserahkan kepada Wirorejo. Setelah 2 hari bermalam di Gereh, pasukan Panembahan lalu melanjutkan perjalanan. Sampai di desa Maliwat, Panembahan kembali bermalam selama 3 hari. Pasukan garis depan Sang Panembahan yang terdiri dari prajurit mancanegara sudah menduduki desa Ingas. Setelah 3 hari, pasukan Panembahan kembali berangkat. Pasukan garis depan sudah meninggalkan desa Ingas. Ganti desa Ingas kemudian dipakai bermarkas oleh Panembahan. Setelah 2 hari berada di Ingas, Panembahan kembali melanjutkan perjalanan. Pasukan garis depan yang berada di Sangkal pun terus bergerak maju sampai di Piji. Gantian Panembahan menduduki Sangkal. Panembahan memerintahkan agar memeriksa perjalanan pasukan Madura. Menurut kabar, pasukan Madura berada di Kawu. Yang diutus untuk memeriksa adalah Tumenggung Citrodiwiryo, Dandang Wacono, Raden Suryowinoto, dan Kartoprojo. Mereka berangkat dengan memacu kuda agar segera mendapat kepastian. Ketika keempat utusan tiba di markas pasukan Madura, mereka terlihat kaget. Segera bersiap menyambut dengan senjata. Namun ketika mereka mengetahui keempat orang adalah utusan, mereka tak mengganggu sama sekali. Mereka hanya menghentikan dan bertanya maksud kedatangan si tamu. Si tamu menjawab bahwa mereka utusan Panembahan Brawijaya yang bertakhta di Ponorogo. Pasukan Madura merasa tenang, lalu membawa utusan masuk ke pondokan. Di dalam pondok, keempat utusan bertemu dengan pembesar pasukan Madura, Ki Jayasudiro, Raden Darmawangsa, dan Raden Truno Tangingsir. Utusan dipersilahkan duduk dengan nyaman. Ki Citrodiwiryo menyampaikan salam dari Panembahan kepada pasukan Madura. Para pembesar pasukan Madura menghaturkan terima kasih. Berkata Ki Citrodiwiryo, "Saya diutus Sang Panembahan untuk menanyakan 2 utusan wanita, Mbok Gadung dan Mbok Waringin. Apakah mereka berdua selamat? Dan bagaimana mereka sampai di Madura?" Para pembesar pasukan Madura berkata, "Kami tidak tahu kalau ada utusan dari Sang Raja. Kami hanya mendapat perintah dari Tuan kami Pangeran Madura untuk menaklukkan Kartosuro. Kami hanya diberi pesan agar tidak berpaling kemana-mana. Kalau tidak takluk Kartosuro, kami tidak boleh pulang. Kalau tak bisa mengalahkan pasukan Cina, sudah pasti kami hanya akan pulang nama. Adapun bila Panembahan Brawijaya akan menyerang Kartosuro juga, baik bila kita menyerang bersama-sama." Keempat utusan tertegun tanpa bisa berkata ketika mendengar jawaban pembesar Madura yang seperti itu. Mereka merasa pasukan Madura akan membuat repot kelak. Setelah lama hening, Jayasudiro kemudian berkata, "Dik, saya bicara sebagai pribadi kepadamu. Tuanku Pangeran Madura itu dalam mengabdi kepada Sang Raja sudah sejak para leluhurnya. Sejak zaman Mataram sampai zaman Kartosuro. Adapun tuanmu Sang Sunan ini bisa diumpamakan seperti kalau engkau punya istri tua, tetapi engkau selalu menyakiti hatinya. Kemudian engkau meninggalkan istrimu. Lalu istrimu jatuh ke tanganku. Sudah pasti aku terima. Tapi aku kemudian berulah untuk mencoba apakah engkau masih mau menerima istrimu. Kalau engkau masih memberi maaf,
maka kelak pun akan berselingkuh denganku lagi. Lalu saya cobai lagi engkau, dan kalau engkau tetap bersungguh-sungguh, pasti istrimu akan kembali lagi. Seperti itu perumpamaannya. Maka kelak pasti tuanku Pangeran Madura pun akan menjadi abdi sang Panembahan lagi. Keempat utusan berkata, benar engkau kak, kita lihat besok. Keempat utusan segera undur diri dari pondokan pasukan Madura. Perjalanan mereka dipercepat. Sesudah sampai di markas Panembahan Brawijaya, mereka melaporkan apa yang mereka alami. Sang Panembahan tertegun tanpa bicara, lalu pasrah atas kehendak Tuhan. Bila memang Tuhan menghendaki dirinya kembali menjadi penguasa di Kartosuro, mustahil orang Madura bisa menghalangi. Sementara itu di barisan Madura, setelah utusan Panembahan Brawijaya berlalu, pasukan Madura segera berangkat dari Kawu. Setelah satu perjalanan, mereka sampai di Palumbungan. Pasukan Madura menata pondokan untuk beristirahat. Belum lama mereka datang, mendadak pasukan Cina menyerang. Pasukan Madura geger melihat musuh yang datang tiba-tiba. Pasukan Cina mengira kalau jumlah pasukan Madura hanya sedikit. Mereka pun tanpa perhitungan langsung menerjang. Pasukan Cina memberondong dengan tembakan senapan. Pasukan Madura menahan serangan tanpa takut. Beberapa prajurit yang bertebaran membangun pondokan pun segera berkumpul. Pasukan Madura menjadi semakin banyak. Para lurah prajurit Madura mengamuk tanpa kenal takut. Seorang prajurit bernama Kebo Galagah mengamuk menerjang sekumpulan prajurit Cina. Kebo Galagah berhasil membunuh banyak prajurit Cina sebelum akhirnya dia sendiri tewas. Sementara itu prajurit Madura di belakang Kebo Galagah ikut mengamuk berbila mati. Pasukan Cina terdesak dan segera mundur. Mayat Kebo Galagah kemudian berhasil diamankan. Pasukan Cina lari menjauh ke arah barat daya. Setelah pasukan Cina mundur, prajurit Madura bisa beristirahat. Berita kemenangan pasukan Madura di Palumbungan sudah terdengar oleh Panembahan Brawijaya. Panembahan merasa heran, tetapi juga bersuka cita. Sudah merasa bahwa perjalanannya akan selamat. Panembahan mendapat firasat bahwa dirinya akan kembali berkuasa di Kartosuro. Panembahan kemudian memanggil Kartoprojo dan Bujangga Truno untuk diutus ke Madiun. Mereka ditugaskan untuk mengambil barang-barang perlengkapan sang Panembahan. Kedua utusan segera berangkat ke Madiun disertai 2 mantri. Setelah bermarkas di Sangkal selama 3 hari, pagi-pagi sang Panembahan kembali meneruskan perjalanan. Panembahan berada di depan, sedangkan sang putra Prabu Joko Susuhunan Bawarno berada di belakang barisan. Yang dituju adalah desa Piji. Di Piji sang Panembahan bermalam selama 2 hari, lalu melanjutkan perjalanan sampai di Kemantar. Sementara itu pasukan garis depan sudah menduduki Kenteng. Pasukan Madura sudah mendengar bahwa Panembahan berada di Kemantar. Para pembesar Madura bermaksud mengirim utusan untuk mengaturkan sembah bakti dan meminta izin. Karena sedang berperang di pihak yang sama, semoga mendapat berkah dari sang Panembahan. Setelah sepakat, para pembesar Madura mengirim utusan bernama Gulung Wilondoko dan pasukannya menuju markas Kemantar. Di Kemantar, sang Panembahan sudah diberitahu kedatangan Wulung Wilondoko. Panembahan Brawijaya berkenan menerima si utusan. Wulung Wilondoko segera menghadap. Berkata Wulung Wilondoko, hamba diutus Abdi Paduka Jaya Sudiro dari Madura untuk mengaturkan sembah kepada Paduka. Juga Abdi Paduka meminta izin Paduka untuk menyerang Kartosuro. Semoga berkah Paduka membuat para prajurit selamat. Juga bila Paduka berkenan, hamba meminta pasukan mancanegara untuk mendukung di kiri dan kanan, agar kami semakin kuat. Berkata Kanjeng Panembahan, aku terima sembah bakti kalian para prajurit Madura. Adapun permintaanmu untuk mendukung dari kiri dan kanan, jangan khawatir soal itu. Katakan kepada tuanmu si Jaya Sudiro, aku akan mendukungnya. Jangan menoleh kiri kanan,
tapi juga waspadalah. Jangan sampai mendapat celaka di medan perang. Aku akan mendukung. Sekarang pulanglah. Sampaikan salam untuk para pasukan Madura. Wulung Wilondoko juga disuruh Jaya Sudiro meminta kuda. Panembahan sudah mengabulkan. 6 kuda sang Panembahan sudah diberikan. Wulung Wilondoko segera mohon pamit. Setelah utusan pergi, sang Panembahan memerintahkan agar pasukan mancanegara, pasukan Madiun dan Ponorogo untuk selalu mengawasi gerakan pasukan Madura. Jangan terlalu dekat, tetapi cukup aman jika sewaktu-waktu pasukan Madura butuh bantuan. Panembahan berpesan agar jangan sampai pasukan Madura mendapat celaka. Karena jika terjadi akan semakin kecil peluang merebut Kartosuro. Pasukan yang bertugas mengawasi semua memakai kuda agar bisa bergerak dengan cepat. Pasukan Madiun ditugaskan mengawasi dari sayap kiri, dan pasukan Ponorogo ditugaskan mengawasi dari sayap kanan. Sementara itu di barisan pasukan Madura, Wulung Wilondoko sudah tiba. Segera si utusan menemui tuan yang memberi tugas. Ki Jaya Sudiro, Ki Kartoprojo, Trunotan Gingsir, dan Raden Daramawongso merasa gembira karena telah mendapat dukungan sang Panembahan. Mereka juga merasa berterima kasih karena telah mendapat kuda dari Panembahan. Keempat pembesar Madura kemudian mengumumkan kepada seluruh prajurit bahwa besok pagi mereka akan berangkat. Paginya pasukan Madura bersiap berangkat dari Palumbungan. Bende sudah ditabuh dan pasukan Madura pun berangkat. Di markas Gemantar, setelah 2 hari bermalam, sang Panembahan kembali melanjutkan perjalanan. Pasukan Panembahan berangkat menuju Kenteng dan kemudian mendirikan markas di sana.